Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal full synthetic versus mineral ya. Jadi ya sampai sekarang ya masih ada yang membedakan oli berdasarkan full synthetic mineral. Sebelumnya penulis sudah bahas di channel satunya, tapi untuk channel kali ini penulis ingin bahasnya dari sisi lain, yaitu bahwa orang luar negeri aja loh sampai sekarang masih berpikir bahwa full sintetik itu full sintetik beneran. Kalau kita lihat channelnya Project Farm, Nets otomotif atau apalah gitu ya, engineering opo lah gitu ya, yang bahas soal otomotif. Kita masih temui di situ full synthetic versus mineral, full synthetic versus mineral. Padahal yang disebut itu ya full synthetic yang aslinya cuma label toh. Aslinya bukan. Maksudnya aslinya bukan itu kalau kita menggunakan standar yang sudah lama kita pakai acuan. Apalagi kalau kita menggunakan acuannya itu acuan adalah motor, sepeda motor. Full sintetik itu nggak bisa ya kalau bukan PAU. Kalau untuk motor loh ya, penulis sudah coba berapa aja oli full sintetik yang begitu dipakai di motor nggak sesuai dengan klaimnya. Dan ini penulis nggak ngomong soal ya masa pakai ya. Karena masa pakai oli di motor penulis itu pendek. Tapi dari sisi klaim olinya punya shear stability yang tinggi, shear stable. Karena keunggulan oli full sintetik itu adalah oli yang shear stable. Shear stable dalam artian apa? Kemampuan kocoknya, tahan kocoknya itu yang baik. Cirinya oli yang tahan kocok ya, itu kalau ketika dipakai ngebut, dipakai kencang, pakai macet-macet, suara mesin itu nggak berubah dari ketika baru berangkat. Jadi antara 1 km sesudah berangkat dengan 5 atau 10 atau 20 km sesudah berangkat, suara mesin nggak berubah. Jadi 1 km anggap aja waktu pemanasan lah, waktu dimana oli itu menjadi suhu kerja normalnya. Nah selama ini oli full sintetik ya, bahkan termasuk yang buatan Perancis, Hulino Opal, buatan Jerman, buatan Sopo, teknologi Jerman, BMW, terus oli Jepang, Eneos, oli mana lagi ya, oli-oli yang full sintetik gadungan itu ya, yang nggak ada PAO-nya, itu selalu ya nggak bisa apa jenenge, kekentalannya tetap stabil, kemampuannya tetap normal, nggak bisa ya. Jadi kayak oli-oli yang ngakunya full sintetik harganya mulai dari 80.000 sampai di atas itu nggak bagus ya, nggak bisa dibohongi. Yang namanya oli sintetik kalau nggak ada PAO-nya kemampuannya buruk ya. Kalau ada PAO-nya, walau di motor penulis nggak awet, tapi beda lah ya, beda ketika dipakai itu. Walau mungkin besoknya lebih encer, besoknya lagi lebih encer, tapi ketika selama dipakai itu konsistensi, kestabilan, kekentalan itu
benar-benar terjaga ya. Jadi kalau ada yang sampai sekarang ini ngomong full sintetis versus mineral, itu banyak orang yang bohong ya, bohong. Jangan didengerin. Yang sekarang ini yang lebih penting itu adalah bahan dasar. Kalau soal aditif itu tergantung pabriknya. Ada pabrik yang ngasih aditifnya oke, ada yang pabrik ngasih aditifnya nggak oke. Itu tergantung merek ya, terutama. Kalau soal aditif, pabrikan itu biasanya nggak kompromi. Aditif jelek ya jelek, bagus ya bagus. Cuma yang paling penting dalam oli itu adalah bahan oli. Kalau bahan olinya nggak bagus, mau aditifnya sebagus apapun percuma, karena ya masa pemakaian oli nggak akan lama. Dan bahan oli sekarang ini ya makin lama makin parah ya. Dulu masih ada yang namanya semi sintetik. Semi sintetik artinya oli campurannya PAO dengan bahan oli yang lain. Kalau sekarang yang namanya oli PAO, oli yang ada tulisannya PAO dibungkus ataupun di deskripsi ataupun di material safety dataset, itu seringnya cuma semi ya. Ini oli PAO 100% sintetik, tapi biasanya itu cuma semi. Itu PAO nya entah 25%, 30% gitu ya, bukan 100% seringnya. Ya memang sih dibanding oli yang nggak ada PAO nya masih lebih stabil oli ada PAO nya. Tapi ya namanya oli, bahan itu penting. Kalau bukan 100% ya kita nggak bisa jadikan pegangan ya. Beda. Dan sekarang ini juga kita ini sebagai konsumen apa ya, kita nggak bisa dapat informasi yang jelas untuk suatu produk. Jadi kemungkinan untuk dibohongi itu besar sekali. Kita jarang bisa tahu bahan, bahkan data PowerPoint ya, titik tuang aja kadang nggak dicantumkan di produk oli, hanya untuk menyembunyikan sifat dari oli tersebut. Walau data PowerPoint itu nggak benar-benar menunjukkan apa bahan olinya apa, tapi paling nggak sebagai indikasi ya. Memang bisa dipalsu karena memang data angka PowerPoint itu bisa dirubah dengan aditif ya. Tapi kebanyakan oli kita bisa lihat cirinya, bahan dasarnya, sifatnya. Karena apa? Karena oli PAO itu PowerPoint-nya sangat-sangat rendah sekali. PowerPoint-nya adalah minus 60 derajat, minus 57 derajat. Kalau pure murni itu bahkan minus 66 derajat, minus 73 derajat, seperti itu. Jadi kalau ada oli yang aku 100% full sintetik PAO ya, walau ada ngomong esternya juga ya, PowerPoint harusnya sudah di angka 50-an, minus 50 berapa ya. Kalau angkanya masih 40-an, nah itu pasti bukan 100%. Cuma kita memang harus hati-hati, terutama sama pabrikan Jepang, karena pabrikan Jepang itu sepertinya sangat mengandalkan aditif PowerPoint ya, aditif tuang. Jadi kadang kayaknya oli yang bukan PAO pun PowerPoint-nya sangat rendah. Yang jadi masalah adalah untuk oli-oli yang full sintetik yang bukan PAO. Karena sekarang pabrikan itu nggak tabu lagi pakai bahan oli bahan rendah.
Masih untung lah kalau ada ngomong full sintetik itu bahannya hydrocrack. Tapi sekarang pun ya jarang ya yang pakai bahan hydrocrack. Walau mungkin oh ini produk premium kami pakai produk hydrocrack, pakai oli hydrocrack. Bisa jadi itu cuma awal-awal ya. Karena di peraturan manapun nggak ada keharusan kalau ya ngeklaimnya hydrocrack itu harus hydrocrack. Bisa aja cuma 10% bisa aja ngomong hydrocrack. Kalau ingin oli yang di bawahnya PAU tapi lebih bagus itu memang hydrocrack. Tapi masalahnya oli-oli sekarang nggak nulis hydrocrack sekalipun juga. Mungkin ada beberapa segelintir ya oli yang nulis hydrocrack. Tapi sebagian besar lebih memilih nulis full sintetik. Karena apa? Orang nggak ngerti hydrocrack. Nggak ngerti bahwa levelnya hydrocrack itu lebih tinggi daripada hydrotreated. Ngertinya orang kalau tulisannya full sintetik olinya bagus, wes titik. Kalau aslinya jelek kayak apa konsumen nggak ngerti, dipikir oli full sintetik itu pasti bagus, sehingga muncul asumsi bahwa oh oli full sintetik itu mudah menguat ya, karena oli full sintetik encer. Itu salah ya, karena oli full sintetik beneran yang minim, yang hydrocrack itu penguapannya minim juga. Jadi oli yang hydrocrack itu penguapannya harusnya minim, karena sifatnya hydrocrack itu sudah mendekati PAU. Untuk soal itu kalah dari PAU cuma soal shear stability saja. Nah, oli full sintetik tapi cepat menguat itu sebenarnya hydrotreat. Jadi bukan kelas 2-nya full sintetik lagi, wes kelas 3, wes KW3, wes KW terakhir lah. Karena nggak ada oli lebih jelek daripada oli hydrotreat. Kenapa yang paling jelek itu hydrotreat? Karena ya hydrotreat itu mencakup oli bahan bekas juga. Jadi oli daur ulang yang banyak sekali pabriknya di Indonesia, yang di Indonesia kapasitasnya jutaan ton per bulan, itu termasuk dalam hydrotreat. Jadi oli-oli yang dikirim ke bengkel, terima di bengkel, bahannya oli palsu, bahannya oli-oli murah, itu hydrotreat. Dan itu bisa dari bahan oli bekas juga. Bahan oli bekas pun kelasnya bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan macam-macam. Dan kita sebagai konsumen nggak diberitahu, nggak akan tahu itu masuk kategori yang mana. Yang makin repot adalah ketika dari pabrik itu nggak ada material safety data sheet. Oh ada mas, ini mas. Nah, tapi itu kan untuk buatan luar, misalnya merek impor gitu ya. Oh ada material safety data sheetnya. Masalahnya adalah apakah material safety data sheetnya itu berlaku untuk produk mereka di Indonesia juga. Nah karena itulah, karena ya bahan full sintetik sekarang itu sudah mencakup macam-macam, nggak tabu masalah ini itu, sudah nggak valid ya ngomong full sintetik, sudah nggak valid yang ngomong versus full sintetik versus mineral. Mungkin ada yang mengalami, oh saya pakai oli full sintetik lebih bagus dari mineral mas. Ya saya lihat mereknya dulu lah, itu dari pabrikan yang sama atau bukan. Karena ya sekarang yang kelas lebih mahal pun belum tentu lebih baik daripada yang kelas lebih murah. Apalagi kalau pakainya di daerah panas seperti daerah penulis gini. Contoh kelasnya Mesran sama Meditran sama Prima XP sama Enduro, tinggi mana? Kan Mesran paling rendah, tapi Mesran yang paling bagus. Fastron misalnya ya, Fastron 15W 50.
diadu dengan Fastron apa 10W40 untuk pemakaian dari daerah penulis gini. Awet mana? Awet Fastron 15W50, padahal harganya lebih murah 15W50. Dan ini padahal ya mereknya sama, harga Fastron 10W40 lebih mahal. Tapi ya nyatanya di motor-motor penulis ya banyak juga laporan dari yang lain, Fastron 10W40 dengan 15W50 itu beda nggak kualitasnya. Entah apa yang dirubah di Pertamina sehingga Fastron 10W40 itu lebih cepat rusak, tapi nyatanya seperti itu. Kita juga nggak bisa meremehkan oli mineral gitu ya misalnya, karena bisa jadi oli mineral itu bahannya bukan bahan daur ulang. Oli mineral yang bukan bahan daur ulang ya tentunya bakal awet. Oli mineral yang dibuat langsung dari kilang ya tentu bakal lebih baik lah dari bahan yang aslinya cuma penghilangan kembali ke oli yang sudah rusak. Itu ya bisa lah dibuktikan, dibandingkan sendiri. Sayangnya banyak bahan oli itu yang nggak tercantum, makanya kita susah sebagai konsumen. Istilah full sintetik mineral itu wes nggak bisa lagi dipakai untuk klasifikasi oli. Ya wes lah itu saja. Mungkin ya banyak yang sudah bosan dengan penjelasan penulis ini, tapi ya nyatanya orang luar negeri aja masih menggunakan istilah yang sama, padahal wes gak relevan lagi. Ya wes itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.